dulu ya Bu ya. Begitu nggih. Kalau menurut sampean ya, itu apa sih kekuatan yang Bu Elis punya sehingga nanti bisa mempermudah pencapaian untuk eh, dapat atau bisa mengikuti program P3K, bisa lulus program P3K. Kan tadi Bu Elis bilang kalau misalkan 10 gitu ya. Nah, kira-kira kekuatannya apa ya? Berhubung saya belum punya sertik ya, tapi insya Allah saya lulus CGP, jadi ya itu modal saya buat ikut P3K. At least kita diprioritaskan lah, masuk nasabah prioritas gitu. Oke, oke. Nah, ini yang saya tanya lagi nih. Kalau misalkan tadi kalau kekuatannya nggih, peluangnya karena mungkin peluangnya lebih besar karena itu tadi nggih, karena sudah insya Allah lulus CGP gitu. Kalau misalkan Bu Elis ini misalkan ikut program P3K itu, kira-kira apa yang terjadi Bu? Kalau misalkan ikut gitu, apa yang terjadi? Uh, Kalau misalkan ikut dan nekat daftar ya, kepala sekolah saya tuh nggak mau nanda tangani surat rekomendasinya, karena kan di situ tertera surat rekomendasi dari yayasan atau kepala sekolah seperti itu. Jadi saya kesulitannya di situ meminta persetujuan seperti itu. Kalaupun dipalsu, kepala sekolah saya sudah bilang, misalkan ada yang memasukkan tanda tangan saya untuk persetujuan rekom P3K, maka akan saya bawa ke ranah hukum seperti itu. Jadi kesulitan Oh, kendala saya di situ. ya, ya. Itu tadi kalau misalkan kemungkinan yang terjadi jika Bu Elis ikut gitu kan. Terus sekarang kalau misalkan tidak ikut program P3K, kira-kira apa yang akan terjadi ya Bu ya? Kalau menurut Bu Uh, Elis, ya, keadaan sekolah dan keadaan saya dengan kepala sekolah mungkin baik-baik saja, tapi tidak bagi saya pribadi gitu. Kalaupun tidak ikut, saya masih bisa ikut PPG. Cuma kan jangkauan terakhir saya itu kan P3K, ranahnya ke sana, JGP, PPG, P3K seperti itu. Cuma kalau memang tidak ikut ya oke fine, jadi cukup di PPG saja sama ikut pelatihan-pelatihan yang lain seperti itu. itu berlaku untuk saat ini atau mungkin seterusnya atau bagaimana? Atau mungkin bisa Uh, berubah? Bisa berubah kalau kepala sekolahnya berubah seperti itu. Gitu. Kalau menurut Bu Elis ya, kan kita sudah tahu tadi berdasarkan yang Bu Elis ceritakan itu ya hambatannya ya itu gitu kan ya yang tadi yang Bu Elis sebutkan tadi nggih berarti yang kalau saya tangkap berarti ibu kepala sekolahnya mungkin seperti itu mungkin itu kalau misalkan nggih kira-kira ada nggak eh, suatu langkah gitu misalkan yang bisa Bu Elis lakukan gitu misalkan Ya, untuk mengurangi hambatan itu atau bahkan bisa menyelesaikan apa ya mencari solusi dari hambatan yang tadi itu. rencana saya sih dalam waktu dekat uh, ingin berkomunikasi ke ketua yayasannya seperti itu, membicarakan mengenai hal ini, karena setahu saya ketua yayasannya pun sangat mendukung para dewan guru untuk pengembangan karirnya, karena di lembaga SMA yang dimana satu yayasan itu pun
sudah 4 guru yang ikut P3K dan keterima gitu dan diperbolehkan seperti itu. Jadi masa sih SMK ini yang lembaga SMK itu tidak bisa gitu. Tapi biasanya yayasan itu mengembalikan lagi ke kepala sekolahnya seperti itu. Oh, begitu. Berarti sudah ada yang pernah berhasil ya, Bu ya? Iya, sudah. Bahkan PNS pun juga sangat dari lembaga SMP itu tahun tahun dulu tuh juga sudah ada gitu. Berarti kan sangat mendukung yayasannya itu. Hmm. Ya, 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 ya. Um, kalau misalkan ternyata itu tadi nih, langkah Bu Elis itu kan seperti itu. Untuk melangkah sampai berkomunikasi dengan pihak yayasan, itu mungkin ada yang bisa membantu Bu Elis mungkin sehingga bisa lebih kuat atau mungkin Bu Elis ya sudah saya saja atau bagaimana? Oh ya, teman-teman sih, teman-teman di SMK, rekan-rekan sejawat di SMK itu mau maju bersama saya untuk mengomunikasikan hal ini seperti itu. Ada berapa orang Bu gitu Bu? Ada berapa ya? Banyak karena semuanya sudah ber-NUPTK gitu. Walaupun masa kerjanya masih 2, 3 seperti itu. Cuma sudah mengantongi NUPTK semua, jadi kan punya peluang besar gitu. Ya hampir semua guru kan di sekolah saya itu ada 15 guru, hanya 15 guru dan 5 guru itu berasal dari yayasan, 10 guru dari luar. Jadi ya 10 guru itu yang satu suara sama saya. Satu suara cukup cukup besar ya, cukup kuat ya berarti ya kalau seperti itu ya. Ya, ya, ya. Eh, kira-kira mau kapan ini? Mau mulai kapan Ini berkomunikasi ke ya pihak yayasan? kalau longgarnya pihak yayasan itu biasanya saat selesai ujian gitu. Insya Allah selesai SAS bulan depan itu saya sama teman-teman mau maju ke yayasan. Oh, selesainya tanggal berapa, Bu? SAS-nya? SAS-nya mulai tanggal 11, hari Senin tanggal 11. Sampai Kalau tanggal oh, berarti kalau tanggal 11 kalau saya lihat di kalender berarti sampai tanggal apa, 16? ya Nggih? 16 hari kerja. Berarti ini mau Jadi kapan ya ini? kira-kira ya tanggal 18 itu karena kan di sekolah saya tidak ada libur, jadi tetap masuk anak-anak itu. Oh, Cuma 18 sedikit. itu ya. Hmm, Jam berapa, Bu, kira-kira, Bu? 18 jam berapa? jam berapa ya? Jam sore, sore. Sore karena pihak yayasan itu longgarnya sore. Kalau pagi kan ngaji, ada program ngaji. Kalau siang istirahat, jadi baru bisa free-nya sore. Oke, sore itu ya sekitar jam 4 berapa sampai jam berapa? Oh, jam 4 itu ya. Oh, habis asar jam 4. asar. Oh, begitu. Ya, ya. Berarti nanti ditunggu komitmennya Bu Elis untuk melaksanakan komunikasi sama yayasannya tanggal 18 Desember sekitar jam 4. Begitu ya. Nah, sekarang Ya, itu kan kalau dari komitmen waktu ya. Nah, kalau uh, hal yang hal yang membuat Bu Elis semakin kuat, semakin semangat untuk tetap untuk tetap berkomitmen. Oke, saya akan melaksanakan tanggal 18. Apa Bu? um, yang bikin saya bersemangat itu karena saya pengen saya dan teman-teman itu punya masa depan ya. Maksudnya semakin cepat rencana saya terrealisasikan, maka penyelesaian dan tindakannya dari ketua yayasan kan juga semakin cepat. Jadi saya yang berkomitmen saya sama guru-guru yang lain tuh pengen punya masa depan yang jelas di dunia pendidikan ini seperti itu. Karena honestly saya tuh
bangun SMK ini tuh mulai dari nol. Jadi angkatan pertama, baru meluluskan angkatan pertama itu saya masuk. Dan saya tuh belum punya, SMK tuh belum punya kelas. Jadi saya tuh ngajarnya masih lesehan karena belum dibangun. Cuma dibangun pondasinya aja. Kan lantai 3, jadi cuma belum di-skat-skat gitu. Jadi kita ngajarnya setiap hari tuh outdoor gitu. Kalau Oke, hujan, semangat. kita kembali, kita numpang di gedung SMA seperti itu. Jadi masa sih saya tuh mulai dari nol, terus ada kepala sekolah ini, tapi dengan kebijakan yang seperti ini malah tidak mensejahterakan guru-gurunya, menghambat karirnya, seperti itu. Itu ya itu yang menjadi motivasi saya itu. Saya ingin punya masa depan seperti teman-teman. Gitu. Oke, baik. Berdasarkan motivasinya Bu Elis tadi, juga waktu yang sudah dikomitmenkan tadi, nanti kita lihat ya, tanggal 18-nya tadi. Oke, Bu Ya, Elis, ini kok sepertinya saya sudah mau masuk jam saya untuk masuk. Mungkin lain kali bisa dilanjut lagi ya, Bu Elis ya. terima kasih ya Bu Farisa waktunya. Ya, sama-sama Bu. Semangat ya. Ya, tetap semangat dong. Oke. Hai Bu Farisa, Hai Bu. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Tapi apa? tapi masih agak itu sih Bu. Masih ada yang mengganjal. Ya, kelihatannya tidak sedang baik-baik saja ini. Iya, memang Bu. Saya masih kepikiran ini. Apa nih kepikiran apa? Jadi apa ya? Mungkin masalahnya tetap masih sama dengan yang kemarin-kemarin. Cuman ya mungkin lebih mengkerucut ini ya. Jadi itu kan saya memang dari awal saya lulus itu saya mengajarnya tingkat atas, maksudnya anak-anak tingkat atas seperti SMA, SMP, begitu kan. Kemudian baru beberapa bulan ini saja saya di SD dan itu pun saya eh, memegang kelas kecil. Nah, bisa dibayangkan ya, kelas kecil sangat berbeda sekali. Up, baik itu dari segi siswanya, baik itu dari segi bagaimana cara mengajarnya, ketika dibandingkan dengan siswa yang sebelumnya saya ajar. Seperti itu, Bu. Nah, Menurut ya, lanjut. nggih, Ya, ya. Terus? seperti yang saya jadi nah, kalau seperti yang saya tahu kan harusnya itu kalau misalnya ngajar di yang anak-anak kecil itu kan penuh dengan ice breaking, penuh dengan semangat, penuh dengan bermain seperti itu. Nah, saya kok merasa saya kaku ya. Di samping itu juga saya juga orang eksak, jadi saya merasa kaku. Nah, kalau Bu Els itu kan itu ya lebih vibe-nya itu loh lebih ceria, ice breaking-nya itu juga enak, itu bisa membangkitkan semangat kita juga. Itu gimana itu Bu? Iya. Jadi kalau boleh saya tahu, menurut Bu Farisa berarti lebih susah ngajar kelas kecil ya, tingkat SD maksudnya, tingkat SD Iya, kelas kecil, tingkat SD menurut kelas. saya iya, kayaknya lebih baik saya diberi soal apa ya, bukan karena seperti itu ya. Kalau menurut saya ya, lebih sulit mengajar anak SD, anak kelas kecil itu dibandingkan kalau mengejar anak persiapan SBMPTN, persiapan kalau dulu SBMPTN ya SNBT kalau sekarang. Terus persiapan misalkan olimpiade kayak gitu, Bu. Bu Farisa sebelumnya sudah pernah nyoba ice breaking di kelas kecilnya Bu Farisa? Belum pernah. Belum pernah. Dah, itu kenapa belum pernah? Karena saya takut gagal. Saya takut krik. Kan belum Itu dicoba Bu Farisa. Ya.
pernah memanfaatkan, ya walaupun Bu Farisa kelasnya kecil, tapi pernah memanfaatkan siswa untuk sekedar bercerita atau small talking di depan gitu? Oh pernah kalau itu Bu, tapi untuk anak-anak kan itu masih kelas kecil ya, kelas 3 itu masih kelas kecil. Nah, mereka juga di kelas-kelas sebelumnya juga belum dibiasakan untuk uh, bercerita singkat, mungkin gini, bercerita singkat. Itu dulu pertama awal awal pembelajaran tahun ajaran baru itu saya minta anak-anak untuk menceritakan uh, gimana sih mereka apa yang mereka lakukan waktu liburan gitu. Nah, itu mereka masih sangat sangat ya memang mungkin tingkatannya sesuai sama usia mereka. Itu memang sangat terbatas itunya, apa, vocab-nya, maksudnya dalam bahasa Indonesia ya, kosakatanya, kemudian dan juga gestur dan lain-lainnya, seperti itu. Jadi saya mau buat lagi, itu takut membebani anak-anak gitu loh. Maksudnya saya takut aja, alah kalau saya minta tolong anak-anak untuk seperti itu lagi, saya takut anak-anak itu terbebani. Padahal itu cuma pikiran saya mungkin ya. Saya nggak tahu juga. Gitu. Dari cerita Bu Farisa tadi, saya tuh nangkepnya ini soal mindset Bu Farisa sendiri gitu. Dari yang belum pernah mencoba karena takut, tadi apa namanya sudah memanfaatkan siswa untuk bercerita juga sudah. Jadi tinggal kuncinya itu di Bu Farisa sendiri gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, prioritas Bu Farisa ke depan ini bagaimana? Atau langkah Bu Farisa ini ke depan gimana? Karena kan belum pernah coba, berarti belum pernah trial error kan, gitu. Iya ya. Harusnya harusnya juga itu ya. Trial and error juga ya, biar tahu ya. Misalkan biar tahu kalau kurang apa, solusinya apa gitu ya seharusnya ya. Seharusnya. Terus langkah kedepannya kira-kira apa? Kalau Bu Farisa sudah realize kalau ya trial error itu memang harus. Uh, ya sepertinya saya akan itu mencari di YouTube mungkin ya, mencari di YouTube, mencari di apa sosmed itu juga mungkin bertanya-tanya ke Bu Eli sendiri nanti berdiskusi tentang ice breaking yang sesuai usia mereka, yang bisa membangkitkan semangat dan antusias mereka dalam belajar, itu ceria juga, itu yang seperti apa gitu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Soalnya Ya. kalau anak-anak itu ya Bu ya, kenapa sih saya kok kekeh pengen buat mereka ceria, buat mereka dikasih ice breaking, soalnya misalkan saya cuma ngasih pelajaran gitu yang saya ngasih mereka nerima gitu, itu apa ya Bu ya, mungkin bertahan 2 menit saja ilmu yang saya berikan gitu. Kalau dibandingkan dengan biasanya kan saya itu juga kayak permainan gitu, tapi bukan yang ice breaking. Kalau ice breaking kan apa ya, menurut saya itu ceria banget gitu kan. Mungkin saya cuma main tebak kata atau main AB yang lompat-lompat itu loh. Misalkan saya kasih pertanyaan terus anak-anak lompat ke A atau lompat ke B gitu. Itu yang justru bertahan atau permainan yang lain itu justru yang bertahan lama sampai berminggu-minggu sampai berbulan-bulan gitu untuk ilmu yang diajarkan gitu Bu. Ya, di media sosial juga banyak sih kalau misalkan Bu Farisa kurang pede, tapi harus pede karena harus trial error itu juga. Mungkin tadi yang sudah disampaikan, dijelaskan juga sudah bagus. Oh, berarti kan memang tipe belajar murid-muridnya Bu Farisa belajar sambil bermain karena kan masih kelas kecil, kodrat mereka juga masih
bermain gitu. Kira-kira untuk melakukan searching di YouTube, cari beberapa referensi itu kapan ya? Saya akan mulai hari ini. Iya benar, serius. Insya Allah. Ya, Ya, sepertinya. hari ini tuh jam berapa? Kira-kira longgarnya Bu Farisa untuk mencari beberapa referensi ice breaking. Itu aja sepertinya habis maghrib mungkin ya. Jam 6, jam 7, habis Isya berarti jam 7 Hmm, kan gitu. berarti setelah Bu Farisa sudah berkomitmen mencari referensi, terus apa yang terjadi besok? Besok kan hari Selasa, ya. Habis Iya. mencari referensi ya maghrib Yang itu saya habis. terapkan. Oke. Mudah-mudahan berhasil. Aduh, saya takut krik-krik. Pasti berhasil, pasti berhasil. Senang lah siswa-siswa itu kalau dikasih suatu hal yang baru. Kan mereka, guruku nggak pernah begini sebelumnya, kok gini, seru, pasti gitu. Pasti mereka kepo, berantusias lah, antusiasnya tinggi, seperti itu. Ya, oke, itu saja sih Bu Farisa. Semoga penerapan ice breaking-nya berhasil ya besok ya di kelasnya. Iya. Nah, Ya, doanya ya. ya, tetap semangat untuk menceriakan dan mencerdaskan anak bangsa. Oke, Nih. Ya, terima kasih. Kita masuk dulu ya. ya. Eh, Ya, ilmunya. ini sudah. Terus Setelah berganti menjadi coach, dan coach silakan mengisi lembar refleksi diri dan disampaikan secara bergantian. Oh, yang berarti kemarin ya, loh, iya ta. Beda lagi mungkin. lembaran refleksi yang kemarin bukan. Sebentar nih. Oke. Mungkin di bawahnya ini atau mungkin yang kemarin. Ya, yang kemarin Bu. Ini kemarin. Oke, diisi 5 menit. Oke. Ya, nanti disampaikan di sini ya. Sudah Bu Farisa?
Bu Farisa, sudah? Sudah. Dengan dulu, Mam, saya. Terserah. Inggris aku sok. Ya, dengan dulu. Baik. Untuk refleksi diri latihan coaching tabel 4. Berarti yang atas ini kan hasil refleksi saya terhadap diri saya sendiri nih. Sedangkan yang bawah itu adalah refleksi saya ketika menjadi coach. Berarti saya ketika Bu Elis menjadi coach ya. Oke, untuk bagian yang atas, apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan. Jadi menurut saya, bagian alur yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah bagian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan alur tanggung jawab. Karena tadi juga menurut saya sih untuk tanggung jawab sudah saya tanyakan terkait waktu dan juga motivasinya, kemudian rencana aksinya juga seperti itu, identifikasi juga dan tujuan juga. Kemudian yang kedua, bagian yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah pada bagian begini. Jadi ketika saya menjadi coach itu saya masih banyak menyebutkan kata kira-kira karena masih berusaha hati-hati dalam menanyakan suatu hal karena saya takut menyinggung seperti itu. Selain itu, saya juga harus banyak berlatih dalam mengidentifikasi masalah lebih banyak lagi sehingga semakin luas. Nomor 3, hal yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence untuk kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah mendengarkan dengan sepenuhnya apa yang coach saya ungkapkan ataupun diceritakan. Dan saya sebenarnya dari awal itu sudah tertarik dengan cerita coach saya. Yang keempat, hal yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching saya adalah sering berlatih dalam menjadi coach. Sehingga sampai coach saya ketika menceritakan itu tidak merasa bahwa beliau itu melakukan coaching dengan saya. Karena keluasan saya dalam berbicara. Seperti itu. Artinya bagaimana saat coaching itu saya memberikan kenyamanan seperti itu. Karena kalau sudah nyaman itu kan biasanya kan keluar semua gitu sebenarnya apa yang dirasakan. Sehingga nantinya bisa mencarikan solusi yang terbaik, yang maksimal begitu. Kemudian umpan balik saya ketika saya menjadi coach Bu Elis adalah yang saya rasakan adalah saya bisa mengalir bercerita, menceritakan kegelisahan saya. Kemampuan saya dalam memberikan speaking dalam pembelajaran di kelas kecil saya seperti itu. Berarti dalam artian saya sudah nyaman dengan pertanyaan yang coach atau Bu Elis sebutkan. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang saya ya. Refleksi diri untuk yang pertanyaan pertama, ketika saya menjadi coaching, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, selama coaching berlangsung, yang sudah berjalan baik adalah coach tidak memberikan solusi, tetapi menggiring pemikiran coach untuk bersolusi secara mandiri. Nomor 2, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam berkomunikasi selama coaching berlangsung. Yang perlu saya tingkatkan adalah penggunaan atau pemilihan kalimat untuk menanggapi. Jadi saya rasa saya masih kesulitan, sudah saya catat keyword-keywordnya. Jadi setelah mencatat keyword kan pikiran ini berproses untuk tanya apa lagi seperti itu. Jadi saya rasa saya masih lemah dalam hal menanggapi coach saya.
Yang nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya rasa ini di awal sesi coaching harus menanyakan keadaan, dan selama coaching berlangsung untuk mengganti kalimat Anda itu bisa dipanggil dengan nama panggilan coach seperti Bu Farisa tadi, Bu Farisa seperti itu. Jadi kan yang terpanggil itu juga, saya dipanggil, nama saya dipanggil guys. Seperti kalau menurut saya seperti itu untuk membuat kehadiran penuh coaching. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Belajar berkomunikasi secara terstruktur. Ya, karena saya rasa saya tuh masih kaku sekali untuk pembicaraan sebagai coaching seperti itu. Jadi saya akan belajar berkomunikasi secara terstruktur. Kemudian umpan balik, pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Saat Bu Farisa meng-coaching saya, perasaan saya menjadi jauh lebih baik karena dapat meluapkan apa yang sedang saya alami, serta mendapat teman bicara sekaligus pendengar yang baik, dan bisa memberikan motivasi serta menggiring saya untuk berpikir mandiri atas penyelesaian permasalahan saya. Itu saja sih. Terima kasih. Situ ngapain? Iya. Terus ngapain ini? Ini sudah 30 menit. Oh ya, sudah. Sudah 30 menit. Kan start setengah 2 tadi. Sekarang jam 2 lebih 5 menit. Boleh kembali ke main room kah? Bentar. Iya, belum dibalas. Kenapa kaku sekali ya? Apa karena direkam? Padahal kayaknya gitu. Padahal kemarin nggak sekaku ini. Padahal kalau kita ngobrol biasa kan secara tidak langsung kan pasti ada bagian coachingnya ya. Itu kan ya ngalir gitu. Maksudnya nggak kaku gitu. Kenapa ya? Kok kaku gitu? Iya, mungkin karena pemilihan kata. Kalau misalkan kita ngomong ngalir gitu kan, ada banyak bahasa Jawanya gitu kan. Mungkin kayak gitu, Bu. Kalau misalkan yang ini, itu kan kita pakai bahasa Indonesia. Jadi otak kita tuh masih memproses, pakai bahasa yang mana, pakai kata apa ya ini. Nah, mungkin itu ya. Ya benar-benar. Dan saya itu tipe orang yang susah banget berbahasa Indonesia yang baku. Soalnya kalau ngobrol sama anak-anak ya pakai bahasa non baku gitu. Ya bahasa Indonesia tapi yang ringan lah, yang daily usage gitu. Ini ngapain? Apa ditunggu aja deh. Iya ditunggu aja. Bu Farisa bisa follow TikTok saya. Di sana banyak game pembelajaran, terus ice breaking gitu. Saya itu Bu, saya punya semua, bukan semua ya. Saya punya sosmed. Tapi
tapi tidak pernah saya pakai untuk itu, apa ya, mungkin masih kosong gitu itunya, isinya. Jadi saya hanya cari, apa ya, saya hanya pakai untuk mencari sesuatu gitu. Jadi nanti kalau misalkan saya follow, jangan kaget kalau nggak ada apa-apanya. Ya. Berarti tipe yang apa ya, yang nggak suka posting-posting. Saya tuh suka posting-posting. Jadi Instagram saya itu buat posting daily activity anak-anak saya, kayak bikin vlog, bikin belajar apa, kayak belajar sambil bermain, masak bareng, pokoknya tentang anak-anak. Yang TikTok khusus akun buat sharing pembelajaran gitu. Keren. Bisa menginspirasi. Yang Instagram followernya cuma dikit, tapi sempat dapat endorse Yeay. mainan gitu satu kali aja. Soalnya followersnya Saya nggak pernah. Jadi susah ningkatin follower sekarang itu. Berarti Bu Farisa di SD itu guru kelas? Ya. Diajak nyanyi-nyanyi gitu muridnya, kayak di akun-akun gitu. Kayak bahas sila-sila, pengertian sila, makna sila pakai lagu. Belajar ini pakai lagu gitu. Iya, itu apa namanya sudah misalkan ya kilometer itu meter itu loh ya. Apa ya kemarin kok saya lupa. Soalnya kan menciptakan lagu. Apa buat lirik menuju ke lagunya itu nyambungkannya itu kan langsung on the spot. Habis itu saya lupa. Biasanya anak-anak yang mengingatkan gimana kemarin lagunya gitu. Apa ya? Itu loh. Terus itu juga saya buat yang apa namanya? Metamorfosis. Buat. Tapi lagi-lagi di dalam pikiran saya tuh muncul, aduh, ini kalau misalnya saya buat lagu-lagu terus, kira-kira anak-anak nyambung nggak ya? Maksudnya apa nggak ngerasa terbebani gitu? Muncul gitu lagi. Nggak seneng lah, seneng anak-anak. Anak SMK jadi nyanyi seneng. Anak-anak saya tuh gini, ayo nyanyi Miss, nyanyi terus kayak Saipul Jamil, mesti gitu. Nyanyi, saya kan mesti pakai lagu, belajar perenang pakai lagu, apa pakai lagu gitu kan. Jadi anak-anak ya, tapi anak-anak nggak enggak, anak-anak mau. Malu-malu sih awalnya, tapi mau gitu. Iya. Seharusnya saya itu loh sing itu cocok. Soalnya anak-anak kecil kan. Aku tidak lupa sih namanya. Nggak lupa itunya. Lagunya. Lagu anaknya juga. Duh, apa sih? Kalau mau berdoa gitu pakai lagu bisa. Yang tangan ke atas menggapai bintang itu. Belum berdoa kan nggak langsung berdoa gitu kan, enggak gitu. Iya, apa ya, pertama kali ikut perkumpulannya guru-guru kelas itu kan ada satu teman saya juga yang dari SMP itu waktu itu banyak sekali lagu-lagu terus saya sama teman saya SMP lihat-lihatan iki opo gak ngerti belas masya Allah maksudnya bener-bener apa ya bukan aneh apa ya sesuatu yang asing gitu Masalahnya dari esak juga sih dengan itu iya ya.
Saya ajari apel jatuh oleh Isaac Newton. Iya. Dulu saya pernah ngisi bahasa Inggris kelas 1 SD malahan, MI 1 MI itu ya Allah. Sulit pasti. Saya sebenarnya cocok sih ngajar SD, cuma saya nggak sabaran, saya nggak telaten, nggak bisa. Nggak bisa. Iya, saya terus selalu kagum ya sama guru-guru kelas kecil. Maksudnya ya pasti saya juga kagum sama guru-guru lain, tapi kebetulan kan sekolah saya itu satu atap sama TK. Jadi kegiatannya TK itu saya bisa mendengarkan, mas saya paling enggak bisa tahu lah dikit-dikit ya. Nah, di salah satunya itu adalah anak-anak TK itu melafalkan Asmaul Husna meskipun pakai lagu ya biasanya. Itu saya mikir, ya apa cara menghafalkannya ke anak-anak, cara membuat anak-anak hafal, padahal kan anak-anak itu masih belum bisa menulis, belum bisa baca tulis kan. Itu ya apa, pasti sulit. Maksudnya saya apa ya, saya pikirkan, saya bayangkan itu loh, ya ampun, tanpa melihat tulisan pasti sulit. Ini aja loh ya, yang beberapa waktu lalu itu kan yang saya sempat cerita tadi itu, ini termasuk coaching kan ya, termasuk. Apa ya, jadi kita sambil menunggu apa yang harus kita lakukan ini cerita juga. Jadi saya mau lupa tadi sampai mana. Oh iya, waktu saya ajarkan nyanyi Metamorfosis Kupu-Kupu itu ada 2 anak atau 3 anak sih, 3 anak yang belum bisa baca lancar. Jadi mereka, lah kan kalau misalkan latihan nyanyi ya, maksudnya belajar sambil bernyanyi, otomatis kan harus dibaca kan, kan? Harus dibaca kan, ya yes, itu mereka sulit loh itu. Padahal ya lagunya bebek-bebek, ada bebek-bebeknya itu loh lagunya, apa sih lagu apa? Ada bebek-bebeknya. Yang metamorfosis ya, telur, ulet itu. Telur. Telur, ulet, kepompong. Iya, gitu loh Bu. Iya. Jadi itulah tadi metamorfosis. Lupa saya kata-katanya. Soalnya saya on the spot, terus saya suruh tulis anak-anak, terus itu dibaca sama anak-anak hafal. Saya yang buat gak hafal. Gak hafal maksudnya lagu sama liriknya gitu. Tapi ada nilai plusnya buat yang belum bisa baca tadi. Kan mereka bisa mendengar, jadi kan tidaknya tahu proses metamorfosis walaupun belum bisa baca. Cuma ya memang harus sudah bisa baca sih ya, kelas 3 loh. Iya, makanya gitu. Bisa, tapi kalau baca sambil nyanyi kan berarti harus cepat bacanya kan. Nah, itu kan mereka bacanya masih kayak gitu. Iya. Jadi masih diejek tapi dalam hati. Jadi kan kayak ya udah nggak nututi kalau misalnya dibuat nyanyi gitu. Tapi bukan berarti mereka tidak mampu. Ya mampu. Mereka itu loh, saya herannya tuh kan kemarin ada satu materi itu saya buatnya itu materi itu perubahan wujud zat kayak mencair, membeku kayak gitu-gitu. Tapi saya buatnya itu buat es krim es puter. Nah, karena mereka mengalami sendiri buat es puter, kemudian lilin yang mencair setelah dipanaskan mencair, mereka lihat kemudian membeku lagi. Nah, itu jadi mereka nyambung.
meskipun yang nggak bisa baca dan nggak bisa yang belum bisa baca tadi ya, itu mereka nyambung banget. Berarti kinestetik ya? Dia tipe yang kinestetik. Melakukan sesuatu. Berarti dia tipe kinestetik. Masuk di SD itu apa nggak ada tes baca tulis, tes kalistung? Enggak ya? Enggak ada. Oh, nggak Untuk ada. di sekolah saya sih nggak tahu ya di sekolah lain itu ada. Karena itu ada peraturannya dulu, tapi saya lupa. Itu Ya memang kan. untuk TK itu kan nggak boleh calistung Ya, kan sebenarnya. nggak boleh. Begitu. Jadi kalau misalnya kelas 1 masih belum bisa baca itu masih dimaklumin gitu. Cuma ya saya bingung ya kok keterusan sampai kelas 3. Ya itu Tapi kembali lagi ke pendidikan orang tua gitu. Anak saya aja TK, mau TK ini saya leskan kalistung gitu. Jadi 4 tahun sekarang 4 tahun itu udah bisa baca ya, 4 kata 5 kata 5 huruf 4 huruf nah itu itu udah bisa baca. saya yang sangat kagum banget sama guru-guru yang mengajarkan calistung. Betapa apa ya telatennya. Tapi memang ada metodenya Bu Farisa gitu. Oh gitu ya. Anak saya kan di Bimba. Bimba itu kan lembaga kalistung terbesar pusatnya kan di Jakarta. Itu memang mereka pakai lagu. Jadi nggak langsung ngajarkan ABC, enggak. Yang diajarkan pertama itu A, I, U, E, O. Habis itu ke huruf vokal, tapi nggak semua huruf vokal, B, D, G, M, K, P, L, S Huruf dulu. Itu konsonannya, konsonan. sorry ya, konsonan. Nggak semua konsonan. Jadi ada tahap-tahapnya gitu. Memang ada metodenya biar anak bisa cepat gitu. Oh iya 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 iya. Iya. Jadi kan saya dengarkan dari luar gitu kalau lagi nungguin, oh bagus ini memang benar-benar bagus gitu. Ya Memang berarti bagus. metodenya. Kalau ya ngapunten nih kalau guru pautnya dulu ngajarinya ya sekedar bondo telaten, tapi tidak bermetode gitu. Jadi anak lama bisanya. Nah, waktu keluar dari PAUD itu saya taruh di Bimba itu cepet gitu. Oh ternyata cepet karena mereka bermetode gitu. Oh, sesuai dengan dunianya mereka ya. Terus Hmm, maksudnya dunianya anak-anak. Kalau iya, anak-anak belum apa-apa sudah dikasih tahu abstrak, huruf kan abstrak ya. iya, Itu bingung pasti nih. iya, Kasih lain. itu Pak. Tapi kok belum ada apa-apa ini. Hmm. Saya dulu ngajar di Pari itu saya lebih suka jadi guru non formal daripada guru formal. Karena dulu di Pari itu kita tuh cuma apa ya materi dapat, jadi kita tinggal mikir ice breakingnya aja. Gitu. Jadi makanya referensi ice breaking saya tuh banyak sampai lupa. Oh, gitu ya. Soalnya, Karena soalnya pengalaman ya. ya, soalnya kan saya bawa di formal yang memang jarang digunakan, apalagi tingkat SMK. Kan nggak selalu pakai. Kalau di Pare itu memang harus ada Yang editing, harus ada gaming, pembelajarnya harus menyenangkan gitu, dan tidak ada beban administrasi kan. Intinya tutor fokus sama peserta didiknya gitu. Jadi besok makanya. itu mau ngajar apa itu mau mikir sama teman-teman gitu. Setelah ngajar, setelah kelas selesai kan jam 9 malam, itu pasti kita ngumpul mikir besok ngajar apa, pakai game apa gitu. Jadi enak banget gitu. Kalau saya rasa lihat di formal itu kayak ya sekedar ngajar gitu aja kayak teman-teman itu. Oke. Pak Beni ini sudah selesai sebenarnya dari tadi, Pak Beni. Pak Beni. Tapi belum diminta kembali. Oke.
Bu Farisa juga ngajar bahasa Inggris di SD? Apa ada guru lain? Sebenarnya ada guru lain, tapi di kelas 3 itu kan masih K13, Bu. Nah, kalau K13 itu belum ada gurunya. Jadi yang dikasih guru itu cuma yang kurikulum merdeka, karena memang sudah ada kan untuk apa namanya kurikulumnya. Nah, tapi saya ajarkan bahasa Inggris di anak-anak seperti itu. Pakai lagu. Pakai lagu, tapi aren delomong to, aduh saya salah. Enggak. Tapi pengennya itu belum yang waktu memperkenalkan vocab-vocab itu pengen saya pakai lagu sih, tapi belum belum itu tahu. Mungkin nanti saya lihat gitu ya TikToknya Bu Elis. Ya, boleh. Tapi kayaknya itu anak SMK, tapi bisa sih di apa ya, diajarkan lah tergantung materinya. Wah, sepertinya mau hujan. Ya. Doa itu juga bisa diajarkan Bu, pakai bahasa Inggris, doa. Iya, tapi doanya tetap doa itu, tapi itunya apa namanya kayak Atau doa. instruksinya pakai bahasa Inggris. Iya, saya itu kan tiap pulang. Kalau paginya itu boten, kalau pulang biasanya saya minta anak-anak. Dan itu kan bergantian. Eh, Misalkan hari ini absen 1 waktu waktu masuk, berarti nanti absen 2 waktu pulang. Terus besok absen 3 waktu masuk dan seterusnya seperti itu. Jadi semuanya bisa belajar. Anak-anak kecil itu pokoknya kita ngomong terus, mereka dengerin tuh hafal kok. Kalau belajar bahasa Inggris ya, kalau menurut pengalaman saya itu kelas Gitu ya. 1 kelas 1 SD pun loh mereka hafal okay, let's pray together gitu. Jadi mereka langsung may Allah always blesses us, protects us, help us, keep us, guide us, love us now and forever. Udah gitu hafal mereka. Setiap hari Tetap hafal ya. hafal. Walaupun mereka kan belum bisa baca, tapi mereka bisa dengar. Itu hafal. Tuh. Pakai. Iya. Soalnya saya kalau ngajari anak saya itu ya kayak sekolah. Jadi ada bangku, ayo set your table kayak gitu. Jadi mereka ambil bangku, nata bangku, take your bag, okay, open your book gitu. Terus doa, nyanyi kayak sekolah kalau ngajari anak saya itu. Enggak. Ya, anaknya bisa bahasa Inggris dari kecil. Enggak bisa. Ya tahu tapi belum bisa. Karena pernah saya full English mulai anak saya pertama itu usia 0 sampai 2 tahun, akhirnya dia speech delay. Nah itu. Oh, gitu. Makanya menurut dokter Lingkungannya. full Lingkungan. English itu. Tapi kan kadang Uti dan orang lain Ya, ngajak ngomongnya bahasa Indonesia, jadi dia kesulitan di situ. Jadi makanya speech delay dokter itu bilangnya kayak terus Anda itu bangga kalau anak Anda itu bisa bahasa Inggris gitu. Tapi kan sekarang kenyataannya malah belum bisa bicara seperti itu. Bahasa yang baik memang yang diajarkan adalah bahasa ibu. Jadi yang anak kedua full bahasa Indonesia. Baru umur 3 tahun ini saya kenalkan bahasa Inggris. Berhubung di sekolahnya juga ada ekstra bahasa Inggris, jadi bisa dan mau. kelas 3 itu apa ya, PAUD ya? PAUD, umur 3 tahun PAUD. Anak saya yang pertama itu preschool, jadi umur 1 tahun sudah sekolah. Belum jalan masih heyek-heyek itu sudah sekolah anak saya itu. Ya Allah, lucu. Preschool 2 tahun, PAUD 2 tahun,
sekarang saya break dulu. Fokus kalistung dulu baru tahun depan TK. Gitu. Kalau preschool ngapain, Bu? Nyanyi ya nyanyi-nyanyi aja gitu. Ya, nyanyi ya main, pokoknya main gitu. Main itu ngasah motorik sensoriknya gitu. Gitu ya. Baru tahu ada 1 tahun. Iya preschool di kota banyak Bu lembaga pendidikan yang buka preschool itu. Iya, saya kan jauh dari kota. Jauh. 45 menit. Saya dulu ngajarnya juga di Ngoro Bu, jauh. Dulu mana? Saya ngajar di perusahaan di PT Corp, Global Karton sama PSE. Ngajar di sekolah, ngajar di Ya, perusahaan. enggak ngajar di perusahaan, ngajar orang asing, orang Koreanya. Ngajar bahasa Indonesia. Iya. Nah, saya ngajar bahasa Indonesia. Enggak, ngajar bahasa Indonesia. Mereka kepingin bisa bahasa Indonesia. Jadi saya ngajar bahasa Indonesia. Yang saya ajar itu bosnya, benar-benar bos dari PSE sama Global Karton. Yang PT Corp Gitar itu yang terkenal itu apa karyawan tapi karyawan yang dari Korea. Terus kenapa sampai pindah? Iya, karena jauh sekali. Iya ya, saya juga jauh ini. Jauh terus kan belum di formal saya itu. Terus disuruh lah orang tua saya udah ngajar di sekolah aja lo formal jenek enak gitu. Oh, itu sudah bisa kembali ke Medan. Baik. Oke, kembali ke Medan.